Ini swing motornya, ini kelihat ini pernah dibongkar ya. Ini safety valve-nya punya swing. Ini yang menentukan pressernya. Aduh, masih panas. Salam alat berat, teman-teman semua. Kali ini kita ngopi beko lagi, yaitu ngobrol pintar bareng Konco. Jadi kita akan ngobrol panjang lebar mengenai problem swing ya. Jadi kali ini kita akan ngobrol mengenai adanya problem swing overrun when swing stop. Nah, apa itu swing overrun when swing stop? Nah, apa maksudnya? Teman-teman ingin belajar, ya jangan ke saya, karena saya juga masih belajar. Itu tidak ada niatan untuk mengajari lah, itu maksud saya ya. Jadi siapkan, karena ini materinya agak panjang, karena saya gabungkan ya antara lapangan dengan in class. Jadi ada materi field, in class. Kenapa? Karena di lapangan itu, kendalanya itu tahu sendirilah. Silakan mungkin teman-teman yang sudah bikin konten kayak Mas Rahmat, kayak Mas Muda Kru, Mas Wiwit, itu mereka juga pasti paham lah. Kalau kita di lapangan itu kondisi pengambilan video dan segala macam itu kan banyak hal non teknis ya. Jadi siapkan kopinya yang banyak, kuota yang banyak. Untuk yang sudah subscribe, saya mengucapkan banyak terima kasih. Untuk yang belum, silahkan subscribe dulu. Jangan lupa loncengnya agar setiap video saya upload Anda orang pertama yang nonton. Oke? Oke dong. Jadi pertama data unitnya adalah ini ya, PC 200/8. Ini serial numbernya, serial numbernya. Jadi horse meternya ini 26 ribuan ya teman-teman, udah tinggi sekali. Ini kalau dilihat dari awal dia delivery itu mungkin udah 9 tahunan lah, 8 atau 9 tahun ya, udah tinggi lah ya menurut saya. Terus problemnya adalah swing overrun when swing stop ya, ini bahasa Inggris nih. Umumnya kita mekaniknya menyebut adalah swing itu bergerak terus atau swingnya nyelonong terus ya. Ntar saya kasih dulu pointer pen ya. Nah ini nih. Jadi maksudnya apa sih? Jadi pada saat operator menggerakkan swing, unit bergerak swing, kemudian operator menghentikan handle swingnya, harusnya swing kan stop ya, nget gitu. Nah, ini enggak, nyelonong dia, masih ada gerak terus sampai 230 derajat gitu ya. Nah itu namanya swing overrun when swing stop. Tentu ini tidak boleh ya teman-teman, tidak boleh dipaksakan untuk operasi, karena nanti dari hal yang problem ini itu kalau dipaksakan operasi maka akan merembet kemana-mana ya. Biasanya kalau operator itu dia langsung mengcounter. Jadi kalau dia ke kanan, begitu swing di stop nyelonong dia langsung mengonter ke kiri ya, mengcounter ke kiri gitu. Nah ini kalau bahasa umumnya di kendaraan ya, di mobil itu kalau teman-teman lagi gigi satu plek maju, belum berhenti itu udah mau mundur itu ya. Itu nggak boleh ya. Mantap. Maksudnya itu gini, kalau saya kasih alat pancingannya teman-teman, dari video-video saya itu bermaksud teman-teman itu saya kasih pancingannya. Jadi teman-teman itu mau mancing di sungai, di kali, di laut bisa gitu. Tapi kalau saya kasih ikannya terus, ikan asin ya terus itu ikan asin, ikan mas terus, nanti bingung. Ketika di laut kok nggak ada ikan mas ya, kok adanya ikan hiu. Nah ya, jadi perhatikan materi ini adalah saya sampaikan biar teman-teman bisa menganalisa ya, tidak ujuk-ujuk langsung bongkar ini bongkar itu gitu kan. Oke, yang pertama langkah pertama sih sebenarnya ya kita talk to the operator ya, atau ke mekanik ini. Sebelum kita men-touch unit maksud saya, atau ngetes unit ya, kita harus melakukan talk to the operator, berbicara ke operator berhubungan dengan nanti ini historical ini ya. Mendefinisikan problem ya. Kalau di X step troubleshooting itu mendefinisikan trouble dulu. Kayak apa aja sih? Sebenarnya hal sederhana. Kalau saya biasanya sebelum touch unit ya ini ya, problemnya seperti apa, operator mampu menjelaskan nggak ya. Oke, problemnya swingnya bergeraknya atau nyelonong terus. Oke, nyelonong terus itu kemana? Ke kiri atau ke kanan? Jawabannya adalah kanan kiri ya.
Jadi swingnya itu nyelonong pada saat dia bergerak ke kanan atau ke kiri. Nah, itu catatan kita ya. Terus yang kedua, problemnya sudah lama atau baru saja terjadi ya. Ternyata problemnya itu sudah semingguan yang lalu, sudah agak semingguan kan. Nah, terus saya tanya mekaniknya, ini sudah dilakukan pemeriksaan dan dilakukan percobaan perbaikan, namun tidak berhasil ya. Sebenarnya nanti akan kita jelaskan, bukan tidak berhasil, cuma ada mix sedikit aja ya, kurang teliti aja. Ini problemnya itu aja sebenarnya. Sebenarnya yang dilakukan oleh teman kita, mekanik itu udah benar ya, cuma dia kurang sabar dan kurang teliti. Gitu. Seperti apa ya, nanti kita bahas ya. Terus sebelum terjadi problem, ada pekerjaan atau perbaikan apa? Nah, ini kita wajib tanyakan. Misalkan apakah habis servis atau oh iya Pak ini habis servis, oh Pak ini habis itu ya, itu bagian dari talk to the operator. Terus yang keempat, apakah atas problem ini sudah coba ditanganin? Kalau sudah, apa saja yang dicek atau diganti? Ini wajib ya. Nah, ini yang sering informasi ini sering di-hidden ya, sering disembunyikan. Apalagi di YouTube tuh ya, nanya Pak ini low power. Oh saya tanya ini ternyata pompanya udah dibongkar, kontrol valve-nya udah diisi, tapi masih problem. Lah, measurement-nya gimana Pak? Ya bagus ya tanya. Ya terus, ya kalau bagus gimana ya? Bagus semua gitu. Ya berarti masalahnya bukan di alat Pak. Kalau bilang bagus-bagus, bilang masalahnya di mekaniknya. Setelah kita dapat informasi dari lapangan, tim operator atau mekanik, kita juga minimal melakukan 4 step Mas. Ya, jadi pertama adalah P2H. Terus pengetesan unit, pengukuran, terus lakukan analisa dari pengukuran, baru lakukan pemeriksaan aktual komponen ya. Ini step-stepnya. Langkah pemeriksaan visual. Jadi P2H. Ini wajib ya. Jadi jangan buru-buru langsung start hidup tes gitu, jangan. Ya. Ini harus slow. Di sini sabar dan teliti. Troubleshooting itu gitu. Setelah dapat info dari operator, baru kita melakukan pemeriksaan visual. Ingat, langkah ini jangan sekali-kali engine dihidupkan. Ya, sarannya ini nih, jangan buru-buru menghidupkan mesin. Ya, jadi kita cek. Kalau P2H teman-teman udah tahu lah ya. P2H itu program pemeriksaan harian. Operator udah tahu lah. Sama, tapi begitu kita melakukan troubleshooting, nah, ada tipsnya dari saya. Jika ada berhubungan dengan hydraulic system problem, itu saya cek pompa. Apa sih yang lebih teliti? Saya perhatikan. Oh ini LS valve-nya sudah dijas. Oh ini selenernya pernah dibongkar. Oh ini PC valve-nya udah di adjustment. Kemudian saya cek reliefnya. Di kontrol valve ada relief valve kan. Nah untuk teman-teman yang nama-nama komponen, silahkan klik aja di atas ya, nama-nama komponen dan posisi dari komponen di kontrol valve. A few moments later. Nah ini tips lagi dari saya. Ini menjadi suatu kebiasaan kalau saya. Ketika ada trouble hidrolik apapun itu, sebelum saya menghidupkan engine, saya pasti memeriksa oli Mas. Oli level ataupun warna oli, terus filternya saya pasti cek. Ya kenapa? Jika ditemukan olinya kotor atau filternya buntu ya, ini kan buntu nih. Ya sudah. Ya, itu nanti next stepnya kita udah tahu langkah-langkahnya seperti apa. Ini penyebab utamanya ya dari sini nih. Ya. Kalau di hidrolik, apalagi kalau di filter ini sudah ada gram Mas. Di filter returnnya itu ada gram, sudah. Saran saya ya jangan dihidupkan, Pak. Udah ada gram. Ya, kenapa kalau di sini udah ada gram, apalagi gram yang indikasi dari pompa, ya akan kemana ya? Nah, ini maksudnya tip dari saya. Sebelum kita melakukan pengetesan, ya kita juga harus melakukan P2H dan memastikan minimal ini yang kita cek ya. Kalau ini hidrolik ya, nah, nanti kalau di engine ataupun di elektrik beda lagi. Pengukuran itu selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya, sebanyak-banyaknya, itu kata kuncinya. Dan jangan hanya sekali. Jadi kalau kita relifkan sekali udah minimal ya 2 atau 3 kali lah teman-teman ya. Kita lihat nilainya sama tidak. Jadi mengukur apapun jangan hanya sekali. Itu tips dari saya. 2 atau 3 kali. Kita lihat hasilnya, kalau sama berarti emang itulah hasilnya. Nah seperti ini. Ini adalah pengukuran tekanan swing saat digerakkan tanpa beban. Jadi berputar. Hasilnya adalah pressure-nya itu hanya segini. 100-an teman-teman. Dengan swingnya segini ya. Oke, saya perkenalkan. Ini namanya operating pressure. Jadi sebenarnya kalau operating pressure itu nggak sampai 300
tidak sampai relief ya, 380, 350 nggak segini aja. Kalau boom arm pun juga sama, kalau dia bisa kombinasi dengan baik, pressure-nya paling 300-an gitu, nggak sampai mentok ya. Oke, lanjut. Di sini pengukuran tekanan swing saat relief swing holding break aktif ya teman-teman. Di sini terbaca pressure swingnya 325, terus swing rate PPC-nya itu 24,7. Oke, jadi di sini ada keabnormalan ya teman-teman di sini nih. Ini di pressure PPC-nya 24. Sementara di standar ini untuk swing pressure-nya itu di 325 itu masuk ke standar ini ya teman-teman. Akan tetapi ini suatu abnormal bagi saya. Kenapa? Karena swing itu angkanya adalah di bawah 300 ya, di bawah 300. Jadi kalau kita dapatkan 300 di atas 300 berarti ini swing udah pernah di adjustment. Itu asumsi saya dari apa ya, dari experience saya lah ya. Jadi kalau pada saat kita berbicara ke operator di langkah pertama atau ke mekanik, itu talk to the operator atau talk to the mekanik, dia mengatakan saya belum ngapa-ngapain, tapi ketika pressure udah di setting segini ya, itu sudah satu indikasi ya bahwa ini sudah dikerjakan. Jadi kalau saya swingnya ya AC 290 ya, kan ini swing motor. Walaupun memang dia bisa di 330. Oke. Sebenarnya ini tidak ada hubungannya juga ya ke swing nyelonong itu, karena secara performa operator tidak mengeluhkan. Attachment semua normal, pergerakan normal, swing juga normal, tidak lemah. Cuma pada saat akhir dia nyelonong, nah itu. Tapi ini saya sampaikan sehingga agar menjadi kebiasaan teman-teman ya. Jadi apapun trouble-nya itu ya kita cek pressure-nya, belajar ya. Saran di sini lakukan pengukuran ke semua attachment. Ya, jadi kalau teman-teman nanti ada problem boom lemah, arm lemah misalkan, jangan cuma boom doang yang diukur mas, semuanya diukur. Boom naik, arm keluar, arm masuk, berapa pressure ininya, pressure reliefnya itu berapa, treble. Jadi nanti datanya akan jelas. Dari data itu kalau teman-teman mencatat dengan baik, melakukan pengukuran dan mencatat dengan baik maksud saya, itu akan terlihat yang dropnya di mana ya. A few moments later. Kita kopi dulu ya. Ya, jadi saran saya lakukan pengukuran ke semua attachment ya, baik PPC-nya ataupun main pressure-nya. Ya jangan kayak komentar kemarin lah, ada banyak komentar tuh saya juga agak males juga nangkapinnya ya. Pak, treble atau boom lemah Kang, kenapa ya? Mohon solusinya katanya. Ya saya nggak tahu juga kan. Ya boom lemah banyak penyebabnya. Yang penting Anda ukur dulu berapa. Kalau tekanannya kurang, ya tinggal coba di adjust di reliefnya atau di safety-nya, gitu kan. Tapi kalau Anda tidak mengukur tekanan ataupun yang lain-lainnya, apalagi kalau sudah pada akhirnya mengakui bahwa itu pernah di overhaul gitu. Itu panjang lagi ceritanya gitu. Nah, langkah analisa di sini saya jelaskan bahwa di sistem breaknya swing di Komatsu ataupun umumnya lah ya, itu ada dua. Jadi sistem pengereman swing itu berputar itu ada dua. Ini udah pernah saya jelaskan belum ya? Kayaknya belum ya. Ya nanti ya. Nanti kalau saat live streaming saya sampaikan cara kerja dari swing break ini ya. Oke, ada dua ya teman-teman. Sistem pengereman sekali lagi di swing eskavator khususnya PC200 di Pelapan series ya, itu ada dua. Pertama dinamakan swing holding break. Nah ini nih, ini swing holding break. Disebut juga swing break ya. Terus di luaran, teman-teman senior di luaran kadang menyebutnya swing parking break ya, sama aja. Swing holding break, swing parking break ya podo wae, sama saja ya. Jadi dalam fungsinya ini adalah pertama ini hanya difungsikan pada saat parkir, diem ya. Pada saat dia operasi, loading kah, digging kah, unloading kah, atau yang lainnya, maka ini harus dirilis ya, dinonaktifkan. Jadi ini, jadi cara kerja swing holding break itu ada langsung. Jadi di swing ini kan swing motor ya teman-teman, ini swing motor. Di sini ada display nih, nomor 5, nomor 6 ini display. Ya, nomor 7 ini piston, nomor 1 ini spring. Jadi dia engine, sekali lagi engine by spring, disengine itu dia tidak ngerem, melepas, itu by oil pressure. Nah spring ya, ini springnya gede nih, ini springnya ada berapa? Ada 6 ya.
Kalau nggak salah 6 lah, silahkan cek ya. Swing solenoid ini bergerak atau bekerja berdasarkan aliran listrik dari mana yo? Dari dua ya. Pertama adalah dari switch ya, yang di belakang di operator itu kan di cabin. Nah di situ tuh ada switch buat lampu sama switch buat swing. Nah itu ya. Itu operator untuk meriliskan. Ya nanti kita akan jelaskan lah mengenai cara kerja dari swing holding brick ini. Nah untuk cara ngaktifkannya di atas nih, silahkan tonton videonya ya, klik. Jadi nanti kalau swingnya itu aktif, maka di monitor panel tuh muncul lambang swing ya, aktif gitu. Nah ini cara kerjanya ya gitu, yang tadi saya sampaikan bahwa ini harus dirilis ya. Jadi kalau teman-teman nih problemnya ini tuh biasanya tidak mau swing, berat gitu ya. Biasanya ini nih. Yang ini yang di jumper gitu ya. Nah, ini. Itu adalah pertama swing holding brick ya. Teman-teman ingat ini swing holding brick. Pada saat dia berputar, swing sudah berputar, kemudian dia berhentikan, swing bisa berhenti karena PPC ini dilepas, lever swingnya dilepas untuk stop gitu. Bukan ini yang diatur ya. Sekali lagi bukan ini salah. Banyak persepsinya di luar sana bahwa dengan mematikan ini, jadi si swingnya itu mematikan ini nih. Ada tidak gitu ya, atau enggak dihilangkan ada. Jadi ngeremnya di sini itu salah, bukan dari sini ya. Kalau ini terjadi makanya rusak. Ini kayak parkir mobil lah teman-teman. Coba kalau untuk menghentikan mobil pakai parking itu, yang lever parking kejungkel mas, atau enggak rusak ini. Ya. Jadi beda lagi. Jadi swing holding brick ini diaktifkan hanya pada saat dia parkir. Pada saat dia operasi dia harus ngerilis semua atau tidak aktif ya. Jadi rilis baru dia berputar. Terus yang menghentikannya laju pada saat dia bergerak. Nah, apa sih? Nah, ini kita menyebutnya adalah relief valve portion. Nah, jadi nomor 1 ini ada yang bilang ini adalah relief valve, ada bilang juga safety swing ya. Ya sudahlah. Bagi saya itu tidak mempermasalahkan itu ya. Silahkan saja mana yang menurut Anda benar ya. Tapi di shop manual ngomongnya ini relief valve. Jadi pada saat swing bergerak, yang bisa menghentikan sistem pengeremannya atau memberhentikannya adalah ini dari relief valve portion. Di sini ya, ini nih nomor, di sini ada nomor 3. Nanti ada MA MB. Ini MA, ini MB. Itu ya, MA MB. Ini yang gede ya, teman-teman. Terus ada shuttle valve. Nah, ini yang kemarin aja shuttle valve swing di sini ya. Nomor 4 ini shuttle valve. Ini shuttle valve punya swing. Nanti ini untuk arah kiri, arah kanan. Oke, dan nomor 5 ya, ini 4, 5, terus nomor 1 ini relief valve, terus nomor 6 ini spool. Ya. Jadi yang menghentikannya adalah ini. Bukan dari nomor swing holding brick ini, bukan, teman-teman, tapi dari relief valve portion. Bagaimana cara kerjanya? Nanti kita bahas. Ya, yang jelas arahnya adalah ke bagian ini ya, problemnya ya. Oke, teman-teman, nanti kita bahas. 2000 years later. Makanya yang belum subscribe dulu. Yang sudah, terima kasih. Yang belum ngopi dulu. Nah ini fungsinya, silahkan teman-teman baca lah. Ya, jadi ada yang namanya inertia force. Apa itu inertia force? Biar nggak kelamaan, nantilah kita bahas di video yang lainnya. Oke, di langkah analisa kita sudah dapat analisa dari mana. Berarti permasalahannya adalah bukan di swing parking bricknya, bukan, tapi di relief valve portionnya, di bagian swing motornya ya. Itu analisa. Karena kita sudah mengetahui cara kerja, struktur dan function dari sistem itu. Nah di shop manualnya sendiri sebenarnya sudah ada teman-teman. Ya nih keterangannya ini. Jadi ya upper struktur, off-run, rimak kabel. Di sini keterangannya adalah both right and direction. Jadi both right and left direction maksudnya. Jadi problem ini adalah nyelonongnya kiri dan kanan. Nah, ini di shop manual sudah dijelaskan sebenarnya ke arahnya ya, ke sini safety valve atau ke defective swing motor. Ya. Cuma ini data ini sudah kita off karena pressure nyampe kan. Tapi di lain juga di sini ada lagi langkah kedua ya. Ini kan nomor 1 nih. Nah, langkah kedua perhatikan
bahwa upper strukturnya itu swingnya nyelonong hanya only one direction. Nah, bedanya itu ya. Kalau ini satu arah, kanan aja. Jadi kalau ke kanan itu swingnya nyelonong Pak, tapi ke kiri enggak. Nah, itu ya. Atau sebaliknya gitu. Nah, itu bedanya antara langkah yang nomor 1 ini dengan yang nomor 2 ini. Nah, lihat teman-teman, cek ini ya, dari mulai PPC palopnya, mulai PPC slow return palop, terus swing control, suction palop, cek palop ya gitu. Oke, kita lanjut ke video teman-teman, ke video. Perhatikan langkah-langkahnya. Good job. Ini swing motornya, ini kelihatan ini pernah dibongkar ya. Ini safety valve-nya punya swing. Ini yang menentukan pressure-nya. Swing di sini ya, sendiri. Ini terlihat ini udah bersih. Untuk ininya belum dibuka MAMB-nya. Ini juga belum pernah dibuka ya. Yang cek valve-nya belum dibuka. Ini indikasi udah di adjustment sama dia. Ya, nanti kita akan bongkar masalahnya di mana. Siapin kunci 36 sama kunci 30 ya. Terus jangan lupa ini obeng. Bisa ini lepas aja ya. Karena susah nih kita ininya. Oke, sebenarnya kalau untuk yang safety valve yang belum pernah dilakukan pembongkaran atau pelepasan, adjustmentnya ini ditandain dulu teman-teman ya. Adjustmentnya ini ditandain dan kita kembalikan ke posisi awal. Cuma karena ini sudah pernah dibongkar, sudah di adjustment ya. Jadi nanti kita akan re-adjustment by pressure ya. Jadi kita adjustment ulang di sini. Kita buka dulu swingnya. Dari sini aja udah kelihatan. Aduh, ada yang aneh nggak? Ada yang aneh nggak? Ya, liatin lubangnya. Lihat spoolnya itu, pistonnya, kelihatan nggak? Oke, ini safety valve-nya ya. Ini kondisinya, kita cek bagian dalamnya siapa. Ini kita buka. Kenapa ini nggak boleh salah masang? Ini ditandain ya. Ini ada grupnya. Di sini ada lubang kecil sebagai pilot awal pressure ini. Tuh, lubang kecil. Sementara di sini itu tidak ada, dia keblok, lihat. Ya, keblok. Jadi kalau ini masang, ya problemnya kayak tadi. Ya. Jangan salah masang. Oke, teman-teman. Jadi begini. Ketemunya begini atau begini. Nah, silakan cek di unit Anda masing-masing. Oke. Nih, ini sekarang udah tertukar. Tahu kan bedanya kan? Coba lihat. Nah. Ini sorry, gelap ya. Ah, tuh kelihatan tuh. Ada apanya di dalam? Nggak kelihatan, coy. Gimana, Mister? Ngopi dulu, ngopi. Kopi. Ada kopi. Nah, ya kan kelihatan tuh bedanya sama yang tadi kan? Tengahnya itu ada apanya tuh? Ada hole, ada lubang. Itu masalahnya. Sebenarnya masalahnya itu teman kita atau mekanik ini sudah, yang di customer sudah benar ya.
bahwa di dalam ini itu ada kotoran. Jadi kayak sil-sil itu kan, sil-sil mungkin bekas o-ring atau apa menutupi celah ini. Kemudian mereka bongkar, mereka bersihkan. Nah, coba pada saat dibongkar posisi begini itu tidak teliti ya, jadi kebalik. Jadi posisinya malah ini yang bagian depan sini. Nah, sehingga dia ketutup. Oke teman-teman, jadi perhatikan. Selain kita mau perhatikan lubang ini, perhatikan juga ini ya. Ini dia bentuknya apa ya? Sudut ya. Kalau ini kan rata nih. Ya, kotak poinnya rata. Nanti teman-teman lihat aja di gambar nih. Ini bentuknya kan gitu, tirus tuh, tirus ke sini nih. Ini lihat di gambar. Lihat Mas. Jangan ngopi terus. Ini bagian pentingnya ini. Sampai nih aduh, malah sambil kobel-kobel lagi. Ya, di sini bagiannya tirus nih. Berarti tirus adalah ini. Ini ketemu depan sini ya, teman-teman, arah sini. Sorry aduh tanda panahnya. Nah, sementara yang belakang ini lurus nih, perhatikan. Nah, berarti ini ya. Ini juga jangan sampai kebalik maksud saya. Mohon bantu nih teman-teman yang di lapangan. Lubang ini itu kan tidak tembus ke belakang sini ya. Jadi di depan berlubang, di belakangnya enggak. Berarti dia tidak tembus ya. Kalau digambar cuma segini doang ya. Jadi tidak tembus ke belakang sini nih. Nah, teman-teman cek nanti di safety valve-nya atau di relief valve-nya swing, lubang ini sebenarnya arahnya kemana? Ya, apakah cuma sampai tengah sini, atau enggak sampai ke samping sini? Atau ada lubang lagi di samping sini maksud saya ya, kayak gini nih. Ya, cek ya teman-teman. Nah ini, jadi ini nih, ini tadi yang tengah yang ada lubang nomor 4, itu nomor 4 tuh. Nah nomor 3 ini adalah valve. Nah ini kepisah ya. Ini nggak boleh ngejam juga, harus bisa bergerak. Cukup dengan jari aja. Kalau dia bergerak, oke gitu. Good job. Nah ini ya, ini sudah saya perbaiki sebelumnya ini nih ngeblok, sesudahnya dia ada lubang. Nah, untuk problemnya yang lain satu arah, ya, teman-teman juga cek ini ya dari cek valve nomor 14 ini sama yang ini nih, cek valve ini kiri kanan dicek apakah ngejam yang cek valve dalamnya atau nggak shuttle valve-nya dicek juga. Biasanya yang pernah terjadi adalah di sini ada majun, ada lap, biasanya ganti hose tuh, hose yang besar diganti, ada majunnya masuk ke sini, geganjel ya. Ngeganjel biasanya satu arah aja, kiri atau ke kanan. Oke, ini untuk yang problem yang satu arah aja. Jadi silakan, maksud saya selain kita ngecek yang tengahnya ini, teman-teman juga pastikan yang lainnya ya, valve-valve yang lainnya, yang cek valve, yang ini sama shuttle valve ini. Terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa ngopi, tetap semangat ya, tetap jaga keselamatan. Salam alat berat.